hikmah, Islam menganjurkan umatnya untuk bertanam dan bertani. Anjuran ini mendorong manusia ke arah pola hidup bercocok tanam, ditambah anjuran untuk menguasai teknologi. Ada teknologi apa saja ya yang sudah diterapkan di negara kita tercinta, sehingga bisa menghasilkan ikan, udang, sekaligus padi di saat bersamaan. Sesaat lagi di Hikmah. Wah, udangnya loncat-loncatan sahabat hikmah. Ada apa ini ya? Kok ada udang di pematang sawah? Oh, ternyata memang udang-udang ini dipelihara di sawah. Bukan untuk hiasan biar sawahnya cantik ya, tapi untuk memanfaatkan parit irigasi agar memiliki nilai tambah. Pemanfaatan lahan sawah untuk mengembangbiakan hewan air tawar seperti ini disebut mina padi. Jadi, lahan sawah bisa juga dimanfaatkan untuk memelihara ikan atau udang galah seperti ini. Sebelum dipanen, parit irigasinya harus dikuras dulu. Nah, lihat sahabat hikmah, udang-udangnya loncat-loncatan. Lahan seluas 1 hektar bisa menghasilkan 50-100 kg udang loh. Jadi petani tidak cuma mendapatkan hasil sawah berupa beras, tapi juga udang. Udang yang sudah dipanen dipindahkan ke air bersih sambil dicuci. Lalu udang disortir dulu sebelum dijual. Udang galah seperti ini tidak hanya menambah pendapatan petani, tapi juga sekalian menghemat biaya pestisida. Karena udang menjadi pembasmi hama alami di sawah, sehingga nggak perlu lagi tambahan pembasmi hama dari bahan kimia. Nah, udangnya bisa kita olah menjadi olahan roti. Udangnya harus dicuci dan dibersihkan dari kotoran dulu ya. Lalu kita cincang kasar udangnya menggunakan blender. Tumis bumbu-bumbu lalu masukkan udang cincangnya. Isian roti yang akan kita pakai adalah olahan daging asam manis. Diamkan dulu sampai dingin, kalau sudah dingin, campurkan putih telur lalu tuang ke dalam cetakan. Supaya adonan asam manisnya padat, kita kukus dulu ya. Setelah matang, adonan yang sudah mengeras bisa kita potong-potong menjadi bentuk kotak-kotak seperti ini. Udang asam manis tinggal kita isikan deh ke dalam adonan pastry. Gulung-gulung adonan lalu baluri dengan telur. Lanjut kita masukkan adonan pastry ke dalam oven selama 20 menit. Nah, alhamdulillah udang pastry-nya udah mateng nih. Pas banget deh buat camilan di pagi hari. Silakan dicoba sahabat hikmah. Rasa yang manis, tekstur yang empuk dan legit membuat ubi jalar jadi bahan pangan idola. Ini adalah salah satu contoh hasil dari bertanam yang membawa hasil luar biasa sahabat hikmah. Tambahan lagi nih, ubi jalar ini kaya nutrisi serta harganya bersahabat. Apalagi bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, juga minuman. Masya Allah. Pabrik pengolahan ubi menjadi potato sweet untuk pasar ekspor ini ada di daerah Pleret, Cirebon. Untuk mulai mengolahnya, pertama-tama pilih dan pisahkan ubi sesuai ukurannya sahabat hikmah. Untuk menghasilkan bentuk ubi yang rapi dan tumpul, potong juga setiap bagian sudutnya. Proses ini namanya shaping. Berbeda dengan ubi potong, pemanggangan seperti ini dilakukan untuk membuat pasta ubi. Panggang selama 2 jam pada suhu 225 derajat Celcius. Masuk ke dalam ruang steril ini artinya seluruh ubi sudah dalam keadaan bersih ya. Oke deh, tanpa mengupas kulitnya, potong ubi menjadi beberapa bagian. Lalu, sortir dan pilih bagian yang kualitasnya baik. Jangan sampai ada yang cacat dan berubah warna. Produk ini paling banyak dipesan oleh negara Jepang. Masya Allah, ternyata hasil bumi negeri kita diminati masyarakat Jepang. Nah, tinggal bekukan sebelum akhirnya diekspor. Kalau untuk produk ubi potong beku, setelah sortir terakhir, kukus dalam steam selama 20 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Setelah matang, lanjut masak dan rendam dengan cairan gula. Selain menambah masa simpan, proses ini juga membuat rasa ubinya menjadi lebih manis. Nah, ubinya sekarang siap digiling deh. Kemas pasta dalam plastik ukuran 2,5 kg. Di luar negeri seperti Korea dan Jepang, pasta ini biasa digunakan sebagai bahan makanan atau isian roti. Untuk membunuh bakteri, dilakukan sterilisasi pasta dengan merebusnya di air panas bersuhu 96 derajat Celcius. Proses ini butuh waktu selama 35 menit. Semua produk berbahan baku ubi disimpan dalam ruangan blast freezer. Tujuannya agar produk tahan lama sampai 2 tahun. Nah, mau cara berbeda menikmati ubi? Bagaimana kalau kita membuat puding ubi?
Pernah belum mencobanya? Kalau belum, yuk ikuti tahapannya. Haluskan ubi yang sudah direbus sebelumnya, lalu masak bersama agar-agar, susu, dan gula. Tuang ke dalam gelas. Cetak miring untuk mengisi ruang kosong dengan adonan agar-agar berbeda warna. Masak adonan kedua dan tuang kembali ke gelas. Biarkan membeku selama beberapa menit. Dan puding-puding ini pun siap dinikmati. Ubi mengandung serat dan karbohidrat loh. Mengkonsumsi ubi baik untuk pencernaan dan sumber tenaga. Masya Allah, jika negara lain saja menyukai ubi Indonesia, sudah seharusnya kita lebih menyukainya lagi. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 99 ya, ketika berbicara tentang berbagai macam bentuk tumbuhan dan buah-buahan yang Allah hidupkan setelah Allah turunkan hujan dengan kalimat penutup ungduru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Coba kalian lihat buah-buahnya ketika dia itu mulai berbuah. Ketika dia itu mulai mengeluarkan bunga dan mulai berbuah. Dan ini posisinya letaknya saat ini mulai. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita dengan kalimat ungzuru, lihat. Lihat di sini bukan cuma saya melihat begini. Lihat, bukan ya. Tetapi melihat dengan ilmu. Melihat dengan hati. Lebih dalam lagi melihat dengan iman. Banyak mungkin di tempat kita buah-buahan yang senantiasa berbuah pada masanya atau pada musimnya kan. Bukan hanya sekedar kita lagi pingin ini, kita makan, kita nikmati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu bukan hanya sekedar untuk dinikmati sahabat. Tapi Allah menjadikan itu agar manusia mampu melihatnya dengan kacamata keimanan. Coba bayangkan sahabat, di sini saja banyak sekali tumbuhan yang ada. Dan ternyata hasilnya satu dengan yang lain berbeda-beda. Ya, ini luar biasanya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ini, karena mukadimahnya begitu. Kalian akan lihat buah-buahan yang bermacam-macam, padahal tanahnya sama. Tanahnya tidak berbeda, bahkan ada yang hanya berjarak sekian sentimeter saja, tetapi karena beda jenisnya, maka keluarnya itu pun berbeda-beda. Dengan rasa yang luar biasa nikmat dan bisa dinikmati oleh manusia. Bukan hanya sekedar itu saja. Apa yang lebih dari itu? Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan manfaat yang luar biasa kepada apa-apa yang sudah Allah tumbuhkan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Sebagai daerah tropis, Indonesia punya berbagai macam tanaman berkhasiat loh. Salah satunya apel yang banyak tumbuh di daerah dataran tinggi alias dingin. Nah, di desa Kayu Kebe yang ada di Nongko Jajar ini, kita bisa lihat banyak kebun apel. Malah bisa dibilang desa ini adalah kampungnya apel. Petani di sini bisa panen apel setiap hari loh. Hasil panennya nggak tanggung-tanggung. Saking banyaknya, mereka harus mengangkut apel yang dipanen menggunakan truk. Meskipun truknya sudah besar begini, tetap saja masih banyak apel yang belum bisa terangkut sahabat hikmah. Oh iya, apel juga punya nama seperti kita loh. Nah, yang dipanen ini namanya apel si mana lagi. Warnanya hijau kekuningan, rasanya manis dan segar. Daging buahnya sedikit keras, berwarna putih kekuningan. Ada lagi nih, apel Rome Beauty. Apel ini berwarna hijau tapi ada merah-merahnya. Terus rasanya agak asam dan daging buahnya lebih empuk daripada mana lagi. Kalau apel Ana warnanya hampir sama kayak apel Rome Beauty, tapi warna merahnya lebih merata dan tidak ada tekstur bintik-bintiknya seperti Rome Beauty. Rasanya manis dan daging buahnya lunak. Terakhir ada apel Green Smith. Warnanya hijau pekat, rasanya asam, tapi daging buahnya tidak sekeras apel mana lagi. Apel mana lagi dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan antibakteri, yaitu kandungan yang bisa melawan bakteri di dalam gigi. Bakteri jahat di mulut jika dibiarkan terlalu lama bisa mengakibatkan plak mulut yang lama-kelamaan bisa membuat gigi berlubang. Nah, setelah daging apel mana lagi diiris tipis, lalu dikeringkan dalam oven. Wah, sahabat hikmah, bentuknya jadi seperti keripik ya. Lalu keripik apel ini bisa dihaluskan untuk menjadi bubuk. Zat aktif katekin dalam buah apel lah yang bisa membantu untuk mengusir bakteri jahat di dalam mulut. Zat ini banyak terdapat di bagian kulit dan daging apel. Masya Allah, ternyata kulit apel juga Allah ciptakan dengan banyak manfaat sahabat hikmah. Nah, jadi makan juga kulitnya kalau kita lagi makan apel. Setelah dihancurkan menjadi bubuk, tambahkan air untuk disaring ekstraknya. Ekstrak inilah yang akan dicampurkan ke bagian pembuatan pasta gigi. Nah, pasta giginya agak berwarna kuning karena ada kandungan ekstrak apel mana lagi. Masya Allah ya sahabat hikmah, dari hasil bercocok tanam apel inilah Allah memberikan manfaat lain bagi manusia.
Inilah rahasia di balik anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bercocok tanam bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk manusia, bisa menanam pohon, sayur mayur, padi, dan lain sebagainya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 menyatakan, "Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Sahabat hikmah, Allah juga membekali akal dan pikiran pada manusia agar kita bisa berpikir dan bertindak untuk menghijaukan bumi. Ini dia salah satu alatnya dengan metode mekanika pertanian. Alat ini adalah mesin tanam otomatis yang membuat pekerjaan petani menjadi lebih praktis. Hasilnya pun bisa lebih melimpah daripada memakai cara tanam biasa. Bibit padi yang dipakai juga tidak biasa, jauh lebih unggul dibandingkan bibit yang dipakai untuk tanam secara konvensional. Nah, ini dia media tanam yang dipakai untuk menanam bibit padi unggulan. Siram dahulu pakai air ya. Tebal tanahnya adalah 1,5 cm. Tujuannya agar kebutuhan air terpenuhi sebelum benihnya ditanam. Satu nampan hanya boleh disebar benih sebanyak 250 gram, lalu diperam selama 3 hari 3 malam. Nah, bibitnya mulai berkecambah. Selanjutnya simpan di dalam rak dan siram setiap pagi dan sore hari. Butuh waktu 14 hari untuk menyiapkan bibit padi hingga siap tanam. Setelah 14 hari, bibit akan terus meninggi dengan jumlah anakan yang semakin banyak. Sekarang keluarkan bibitnya dari nampan. Dari 250 kg benih yang disemai, hanya butuh 1 jam untuk menggulung bibit padi. Kalau cara konvensional, bisa butuh waktu sampai 3 hari. Saatnya meletakkan bibit padi pada mesin tanam. Mesin ini akan menanam bibit padi secara otomatis dengan jarak dan kedalaman tanam yang seragam. Untuk menanam bibit padi pada lahan seluas 1 hektar butuh waktu 10 jam saja. Kalau cara konvensional bisa makan waktu hingga 5 hari. Waktu panennya pun bisa lebih singkat, hanya 115 hari setelah tanam bibit di sawah. 20 hari lebih cepat dibandingkan metode tanam konvensional. Wah, kalau semua petani Indonesia menerapkan hal ini, maka produksi beras Indonesia bisa melimpah ruah dan kita tidak perlu impor beras lagi kan? Satu lagi rahasia di balik penghijauan adalah kita tidak hanya bisa melestarikan tanaman, tapi juga hewan-hewan lainnya yang menggantungkan hidup pada tanaman tersebut. Nah, inilah salah satu manfaat lain dari menanam padi, yaitu memanfaatkan lahan perairan di sekitar tanaman padi untuk beternak ikan nila. Lihat nih, sudah saatnya panen. Banyak kan ikan nilanya? Alhamdulillah. Ini dia konsep pertanian modern yang bernama Mina Padi. Jadi, selain padi yang ditanam, petani juga bisa memanen ikan nila untuk menambah pendapatan. Seperti yang dilakukan kelompok tani Nina Maju Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang sudah memulai sejak tahun 2017. Lebih dari 50 kuintal ikan dan 90 kuintal padi bisa dihasilkan dari 1 kali panen. Dalam 1 tahun bisa panen 2-4 kali. Sebelum panen padi, panen dulu ikannya. Setelahnya, sawah bisa dikeringkan dan baru bisa memanen padinya. Pembagian lahannya 80% pertanian dan 20% untuk kolam budidaya ikan. Proses tanam harus kompak ya dengan jadwal tebar benih ikannya. Setelah 10 hari padi ditanam, benih ikan baru bisa ditanam. Tujuannya supaya akar padinya sudah kuat sehingga aman ketika dilewati ikan. Jika konsep pertanian konvensional butuh 2 kali pemupukan, dengan konsep Mina Padi cukup dipupuk 1 kali saja. Hal ini karena kotoran ikan nila sudah membantu kesuburan tanah, sehingga padinya langsung mendapatkan pupuk organik dari si ikan. Petani juga bisa menghemat tenaga untuk membersihkan gulma dan rumput di sekitar sawah. Karena ikan-ikan nila ini akan membantu memakan gulma dan rumput-rumput di sekitar padi. Masya Allah, sebuah kerjasama yang baik banget bukan? Karena sudah makan rumput dan gulma padi, pakan ikan nilanya juga berkurang. Cukup diberi makan 1 kali sehari. Nah, ini bisa menjadi solusi pangan masyarakat Indonesia ke depannya. Tidak hanya menghijaukan bumi, tapi juga memberi kelangsungan hidup bagi makhluk Allah lainnya. Mengutip Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Qardawi menyatakan, bertani atau penghijauan merupakan farhu kifayah,
Karena itu, pemerintah sebaiknya menganjurkan masyarakat untuk banyak melakukan penghijauan dengan cara bercocok tanam dan bertani. Karena dari penghijauan akan tercipta ekosistem dan kelanjutan kehidupan bagi makhluk Allah lainnya. Penghijauan pula yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, nabi-nabi kita yang menempati Masjidil Aqsa Palestina. Sekitar pelataran Masjid Agung ini banyak ditemui tanaman pohon zaitun yang usianya bahkan hingga ratusan tahun. Tanaman zaitun hingga kini masih terus berbuah dan memberikan hasil bagi penduduk Palestina. Salah satunya adalah minyak zaitun yang terbukti mampu melindungi daya ingat dan kemampuan belajar serta mengurangi resiko terkena Alzheimer. Bahkan para penduduk Aqsa mulai dari anak-anak dan dewasa biasa mengkonsumsi buah zaitun sebagai asupan mereka sehari-hari. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebuah makanan dan kebaikan di dalamnya, maka yang akan didapatkan oleh mereka yang memakan makanan itu bukan hanya sekedar faktor duniawi saja, tidak. Mungkin dia sehat, oke, ya, mungkin dia ini, tapi akan ada lebih dari situ. Kenapa? Karena Allah sebut di dalam Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa itu baik. Allah yang ciptakan kita, Allah yang mengetahui tentang apa yang kita butuhkan, baik jasmani maupun rohani kita. Sahabat Hikmah, bagi yang tinggal di perkotaan, kita juga tetap bisa melakukan penghijauan di pekarangan rumah kita dengan media tanam yang anti kotor. Seperti yang dilakukan Nadia Atmaji sebagai seorang pecinta dan pemilik usaha tanaman hias Taman Eyang Uti. Berbekal riset di dunia maya, Nadia menjatuhkan pilihannya pada media tanam hidrogel. Selain unik, media ini juga bisa menimbulkan kesan segar dengan warna artistik di setiap sudut rumah. Kelebihan lainnya, pemilik tanaman tidak harus sering-sering menyiram dan memberikan pupuk. Sebenarnya awalnya ibu aku suka banget bertanam gitu ya di rumah dengan menggunakan media tanam yang biasa yaitu dengan tanah ya. Nah sementara aku nggak suka kotor-kotoran. Selain hidrogel, media tanam anti kotor lainnya adalah pasir malang. Penampakannya tidak seperti tanah pada umumnya, namun dengan granula yang lebih besar. Meski demikian, tidak semua tanaman cocok ya ditanam dengan hidrogel ataupun pasir malang. Pada prinsipnya, setiap tanaman yang tidak berkayu dan bisa tumbuh dengan media tanam hidrogel dan pasir malang bisa tumbuh cantik sebagai penghias ruangan. Yang pasti sahabat Hikmah, apapun media tanam yang dipakai, kita tetap harus memantau perawatan tanaman hias kita ya. Selain agar mampu menjadi penghias mata, tanaman juga makhluk ciptaan Allah yang tetap harus diperhatikan pertumbuhannya. Sahabat Hikmah, dari tanaman hias penyejuk mata kita beralih ke tanaman organik. Sumber pangan dari bahan organik masih menjadi tren. Meski masih sedikit warga Indonesia yang menyukainya karena harga bahan pangan organik relatif lebih mahal. Namun, salah satu restoran di daerah Condong Catur, Yogyakarta berusaha menyediakan aneka makanan organik yang harganya terjangkau. Sayuran disediakan oleh para petani lokal yang produknya mampu bersaing dengan produk impor. Salah satu lokasi pertaniannya ada di Desa Sidomukti, Jawa Tengah. Di bawah lereng Merbabu terdapat hamparan luas perkebunan yang ditanami tanaman organik. Pengelolanya adalah seorang petani muda bernama Sofyan Adi Cahyono. Ia mengelola 10 hektar lahan pertanian yang ditanami 40 jenis aneka tanaman organik. Seperti bayam horezo, kale, dan tomat unik ini. Eits, ini bukan tomat busuk ya, tapi karena memang warnanya hitam. Semua tanaman ini dibesarkan tanpa memakai bahan kimia apapun. Ia hanya mengandalkan pupuk dasar berbahan kotoran sapi, ayam, dan kompos. Tomat hitam ini adalah hasil persilangan dari tomat ungu yang mengandung banyak antosianin dengan tomat merah. Ini adalah hasil penelitian dari seorang profesor bernama Jim Myers dari Universitas Oregon, Amerika Serikat. Tanaman ini ditumbuhkan dalam rumah kaca yang saat awal pertumbuhannya masih berwarna hijau. Lama-kelamaan tomat ini pun menjadi berwarna hitam. Tomat ini dinamai sebagai indigo rose. Rasanya lebih tawar dibandingkan tomat merah. Lebih gurih lah. Tapi kulit ini lebih crunchy. Tomat hitam ini memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi dibandingkan tomat biasanya dan bisa dipanen ketika berusia 60-90 hari. Bisa dinikmati langsung atau dicampurkan dalam berbagai olahan makanan lainnya. Kandungan antosianinnya sangat baik untuk mencegah diabetes, obesitas, dan kanker.
Sahabat hikmah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada manusia agar manusia mau bercocok tanam dan menyuburkan bumi. Dalam kitab Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, karya Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bumi untuk tumbuhnya tanaman dan memberikan hasil bagi manusia. Oleh karena itu, Allah menjadikan bumi itu zajul, mudah dijelajahi, dan bisat atau hamparan, di mana hal itu merupakan nikmat yang harus diingat dan disyukuri. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Quran Surat Nuh ayat 19-20.